Lahan saya dulu, contoh misalnya saya waktu bisnis ya, kalau dari bisnis saya juga sama, beberapa bisnis yang saya jalanin itu banyak yang gagal gitu. Contohnya misalnya, kalau di Indonesia ini emang bisnis itu menurut saya agak challengingnya itu di kompetitor. Dulu saya soalnya bisnisnya macam-macam, saya bisnis pertama saya itu ada bisnis penyewaan alat berat ya. Awalnya untung, 2 tahun pertama untung, lalu tiba-tiba keluar kebijakan pemerintah bahwa tambang itu harus bangun smelter, akhirnya rugi. Akhirnya saya jual alat beratnya, ya itu ibaratnya kalau di saham itu kita cut loss. Nah di bisnis real juga sama, kalau misalnya kita tahu nih bisnis kita udah nggak bisa jalan lagi, udah stagnan. Ya itu menurut saya saatnya kita jual bisnisnya, kita exit, kita cari bidang lain. Jangan kayak kalian stuck di bidang ini. Saya ada teman ya, dia kerja di bidang F&B gitu ya. Dia udah rugi nih, setiap bulan rugi, tapi dia jalanin terus rugi. Karena dia bilang kalau gua tutup rugi, hilang. Tapi kalau saya bilang kalau lu nggak berhenti ya lu setiap hari juga tekor juga. Jadi kalau menurut saya sama seperti di bisnis, sama seperti di saham, ada saatnya kita cut loss. Gitu loh. Kalau misalnya kita tahu bisnis ini udah nggak bisa balik lagi, kalau misalnya ada harapan balik ya mungkin kita mempertahankan, kita perjuangin. Tapi kalau misalnya kita udah perjuangin dia selama setahun, 2 tahun tapi rugi terus, ya menurut saya mendingan di cut, kita pindah bidang gitu loh. Di saham juga gitu, ya kalau salah kita pindah bidang. Nah jadi sama juga perjalanan saya karir itu banyak bisnis-bisnis yang saya jalanin itu awalnya rame terus tutup. Restoran saya pernah buka rame tutup. Lalu kafe juga pernah itu. Bisnis-bisnis impor, dulu saya impor barang dari Cina tuh macam-macam ya. Kalau impor tuh kita selalu nyarinya tuh winning product. Produk-produk yang pemenang yang kita impor di Indonesia ini nggak banyak saingan, kita jadi bisa monopoli, kita bisa jualnya untungnya gede. Tapi kelemahan di Indonesia ini, kalau misalnya kita dapat winning product, pasti nanti tiruannya cepet tuh. Dan perang-perang harga. Nah, akhirnya lama-lama barangnya jelek. Nah, kita harus cepet, harus pindah ganti-ganti. Nah, di saham juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi kegagalannya ya harus coba terus aja, try.